Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pembahasan kita tentang eksponen, di mana di video sebelumnya kita sudah membahas apa itu grafik fungsi eksponen. Nah, sekarang kita masuk ke persamaan eksponen. Di beberapa buku ya, atau di beberapa materi itu ada 5 bentuk eksponen. Nah, untuk pertemuan pertama ini kita akan membahas tentang bentuk 1 dan bentuk 2. Ya, di video berikutnya kita akan bahas bentuk 3, 4, dan 5. Ya, oke. Untuk bentuk yang pertama, ya, persamaan eksponensial berbentuk A pangkat fx sama dengan A pangkat p. Ya, A pangkat fx sama dengan A pangkat p. Nah, cara mengerjakan ini sebelum bentuk 1 sampai 5 kita bahas, ini diulang lagi tentang sifat-sifat pangkat, di mana di pertemuan pertama sudah diberikan latihan tentang sifat-sifat pangkat. Ya, sudah diketahui ya bahwa A pangkat n dikali pangkat n jadinya A pangkat n tambah n. Jadi kalau dikali, pangkatnya ditambah. Terus kalau pembagian, pangkatnya dikurang. Terus kalau sudah pangkat, terus pangkat lagi, berarti pangkatnya dikali. Terus ada dua bilangan, misalkan A, B pangkat m, berarti masing-masing dipangkatin m. A pangkat m dikali B pangkat m. Terus A pangkat 0 sama dengan 1 ya, ini udah dijelasin. A pangkat 0 sama dengan 1. Terus A pangkat min m. Nah, ini kalau pangkatnya negatif, mau jadi positif ya tinggal dibalik aja, pindah ke bawah. Jadi 1 per A pangkat m atau sebaliknya. Kalau mau dari ke bawah mau ke atas, jadi berubah tanda pangkatnya. Terus gimana kalau akar? Nah, akar A pangkat n. Nah, m akar A pangkat n. Nah, ini berarti kalau mau jadi pangkat, n-nya yang di pembilang, m-nya di menyebut. Ya. Misalkan contoh ini 2 pangkat 3. Nah, gini. Ya, jangan 3 deh, biar beda. Ini 4. Nah, berarti kalau mau jadi pangkat, 2 pangkat 3 per 4. Jadi yang pembilang itu yang di dalam, penyebutnya itu yang di luar. Ya. Gimana kalau misalkan akar 5? Ini kan sekarang ada angka 1, sini ada angka 2. Nah, berarti jadinya 5 pangkat setengah. Jadi kalau ada akar, di kuping yang ganda itu dianggapnya adalah 2. Oke, setelah kita tahu sifat-sifat pangkat, kita akan langsung ke bentuk yang pertama. A pangkat fx sama dengan A pangkat p. Gimana ngerjainnya? Kalau A pangkat fx sama A pangkat p bilangan basisnya sama, ini kan A, ini A. Kalau nanti berarti sebuah angka. Jadi kalau basis angkanya sama, langsung aja tinggal ambil pangkatnya. Fx sama dengan p. Jadi istilah katanya, A-nya ini kita coret, ya. Dapatlah tinggal fx sama dengan p. Dengan syarat apa? Basisnya harus sama. Ini A-nya harus sama. Dimana A-nya itu nggak boleh 0, atau A-nya tidak sama dengan 1. A-nya lebih dari 0, A-nya nggak sama dengan 1. Nah, kalau udah sama, langsung ambil pangkatnya. Oke, kita ke contoh. Nah, ini 3 contoh yang berbeda. Ya, biar lebih paham, kita bahas satu-satu. Tentukan himpunan penyelesaian dari pertanyaan berikut. Nah, untuk yang pertama ini bentuk yang paling sederhana, yaitu 2 pangkat 3x plus 1 sama dengan 2 pangkat 4. Ini kan 2 sama 2 nih. Ya, basisnya atau bilangan basisnya sama 2. Ya udah, langsung kita coret. Nah, baru tinggal 3x plus 1 sama dengan 4. Berarti 3x sama dengan 4. Satunya pindah ke kanan, jadi dikurang. Nah, jadi 3x sama dengan 3x sama dengan 1. Ya, dapatlah yang jawaban yang pertama, yang A. Terus selanjutnya yang B. Yang B itu 4, 2x min 3 sama dengan 16. Berarti jadinya 4, 2x min 3 sama dengan, nah 16-nya ubah jadi, nah kan 16-nya belum sama, ini kan 4. Nah, ini biar sama, jadi 16-nya ubah menjadi 4 pangkat 2. Karena udah sama, kita coret. Nah, tinggal 2x min 3 sama dengan 2. Berarti 2x sama dengan 2 tambah 3. Berarti 2x sama dengan 5. Berarti x sama dengan 5 per 2. Itu.
Ya, jadi X-nya sama dengan X-nya sama dengan 5/2 ya. X sama dengan 5/2. Lanjut kita kerjakan yang C. Yang C ini sedikit beda aja ya, bedanya 4X plus 1 sama dengan 0,25. Nah, sekarang gimana ngerjainnya nih? Nah, berarti 0,25-nya ubah menjadi apa? Jadiin berapa 0,25 itu? Berarti kan 25/100. Dikecilin jadi 1/4. Nah, ini yang dipakai jadi 1/4. Berarti jadinya 4X plus 1 sama dengan, ini kan 4-nya di bawah. Nah, kalau 4-nya di bawah nggak bisa. Cara pengerjaannya, pilih mau di bawah semua atau mau di atas. Ini kan yang ini 4-nya di atas, ini 4-nya di bawah. Nggak bisa langsung dicoret. Jadi harus kita samain. Berarti ini jadinya naik. Ini kan secara ada angka 1 di sini. Ya, ada angka 1. Kita naikin jadi 4/-1. Nah, kalau udah sama 4, kita coret. Sip. Jadi tinggal X plus 1 sama dengan min 1. Berarti X sama dengan min 1. Ini yang 1 yang sebelah sini nih. Pindah kanan jadi min lagi karena semuanya plus. Nah, berarti jadinya X sama dengan min 1, utang 1, utang lagi 1. Berarti jadi utangnya tinggal ada 2. Berarti X-nya sama dengan 2. Seperti itu. Dapatlah bentuk yang pertama yang pangkat Fx sama dengan pangkat P. Ya, intinya adalah pengerjaannya basisnya harus sama. 2 sama 2, 4 sama 4. Kalau pecahan sama pecahan, kalau nggak pecahan sama nggak pecahan. Jangan kayak gini. Ini kan belum bisa karena walaupun dia sama 4, tapi kalau beda jenjang, ini kan di atas ini di bawah, nggak bisa. Kita harus samain dulu. Terus bentuk yang kedua. Yang kedua ini kita ubah menjadi tadi kan A pangkat P, sekarang A-nya pangkat GX. Jadi masing-masing pangkatnya adalah fungsi yang mengandung nilai X. Sama pengerjaannya. A-nya kita coret, tinggal dapat Fx sama dengan GX. Dengan syarat apa? Syaratnya basisnya harus sama. Oke. Coba kita kerjakan yang A. Yang A ini berarti A sama dengan 3/2 min X sama dengan 3X plus 4. Sama, berarti udah tinggal coret aja. Berarti tinggal 2 min X sama dengan X plus 4. Sekarang kita, karena X-nya ada sebelah kiri sebelah kanan, digabung. Yang X di sebelah kiri, yang angka di sebelah kanan. Berarti ini min X. X yang ini, ya, X yang ini pindah ke kiri jadi min lagi. Jadi min X dengan 4. 2 yang ini kan depannya plus, pindah ke kanan jadi min. Ini berarti min 2. Berarti jadi min X berarti min 2X sama dengan 2. Ya, ini kenapa jadi min 2X? Karena utangnya X, utang lagi X, bukannya habis ya. Utang X, utang lagi X. Gitu. Berarti ini X-nya sama dengan, pindah row jadi pembagian, jadi 2 dibagi min 2, berarti X sama dengan min 1. Selesai. Dapatlah X-nya itu min 1. Ya, kalau udah kita lanjut ke yang B. Nah, yang B ini agak ribet karena dia mengandung akar. Ya, kalau mengandung akar berarti yang satu ini kan ada akar, itu nggak ada. Berarti kita hilangin akarnya dengan cara apa? Dengan cara yang tadi. Ya, ini soalnya nih ya. Soalnya, nah ini kan akar. Tadi gimana cara ngilangin akar? Tulis 25, pangkatnya yang ini di dalam nih. Yang di dalam ini di atas. Berarti jadinya 2X plus per 3 ya. Jadi ini 25-nya pangkat 21/3 ya. 21/3 sama dengan, nah 125-nya ubah jadi pangkat. Berapa 125 itu? 5 pangkat di 3 dikurungin. Pangkat 2 min X gitu ya. Kalau udah, ini 25-nya di atas, ini 5-nya di bawah, berarti belum bisa dikerjain. Lanjut lagi. 25-nya pecah menjadi 5 kuadrat. 5 kuadrat dalam kurung pangkat lagi. Nah, ini harus hati-hati dalam penulisannya. 2X plus 1/3 sama dengan, nah ini kan pangkatnya di bawah, naikin ke atas jadi 5 pangkat min 3 2 min X. Paham ya?
dengan 1/5 pangkat 3 naikin ke atas, jadinya 5 pangkat min 3 dikali pangkat 2 min X. Oke, kalau setelah ini kita kita kalikan, 2-nya kalikan ke 2 dikali ini, itu jadinya ntar 5 pangkat 2 dikali ini dikali ya 2x plus 1/3 ya gitu ya. Ini 5 pangkat min 3 dikali dikurungin ya, dikurungin 2 min x ya. Jadi sampai sini harus memenuhi stepnya ya. Ini angka jadi hilang, jadi 21/3 ubah ke pangkat, yang masih di bawah pindahin ke atas jadi negatif pangkatnya. Setelah itu yang ada pangkat terus pangkat lagi dikaliin, ini ada pangkat, ini pangkat lagi dikaliin, baru dihitung. Seperti ini jadinya 5 pangkat, ini kan 2-nya kan nggak bisa dicoret sama 3 karena kan 2 sama 3 beda, kecuali 3 bisa langsung coret. Nah karena ini 2 kaliin ke sini, 2 kali 2 4, 2 kali 1 2, itu jadinya 5 pangkat 4x plus 2 ya. Jadi kan 2 kali 2 4x, 2 kali 1 2 kali pelangi ya, sama dengan 5 pangkat, ini kita kalikan lagi pelangi, min 3 kali 2 min 6 ya, min 6, terus min 3 kali min x, min kali min jadinya plus 3x ya. Ini kita kalikan pelangi, ini juga sama. Nah kalau udah coret 5-nya, ternyata bisa coret, dapatlah persamaannya itu 4x plus 2 sama dengan min 6 plus 3x ya. Itu jadinya pindah ruas 4x min 3x ya, terus ini min 6 min 2, berarti ini jadinya x sama dengan min 8, dapatlah x nya min 8 ya. Berarti jawabannya x sama dengan min 8. Untuk yang nomor C atau yang bagian C ini nggak terlalu sulit juga ya, kita di sini aja ya. Untuk yang C itu tulis lagi 9 pangkat x min 1 sama dengan ini yang C ya, terus ini 1/3 pangkat 4x min 1, 9-nya kita ubah menjadi 3 pangkat 2, jangan lupa dikurungin, tulis lagi pangkatnya x min 1, 3-nya kan pangkat 1 di sini kan, naikin ke atas jadi ini negatif 3 pangkat min 1 dikali 4x min, nah ini kita kalikan pelangi, nah berarti jadinya 3 pangkat 2x min 2, ini sama dengan, ini kita kalikan pelangi lagi, itu jadi 3 pangkat min 4x, ini plus 1 ya, min 1 kali 4x min 4x, min 1 kali min 1 plus 1, ini kita coret. Nah tinggal 2x min 2 sama dengan min 4x plus 1, berarti jadinya 2x, 4x ya pindah kiri jadi negatif, ini jadinya 1 min 2 nya plus 2, jadinya ini 6x sama dengan 3, berarti x sama dengan 3/6, berarti x sama dengan 1/2, gitu. Dapatlah jawabannya ya. Nah jadi yang C ini 9-nya ubah jadi 3 pangkat 2 dalam kurung x min 1, seperti ini dari pangkat 1, ini kalau naik ke atas jadi 3 pangkat min 1, setelah itu dikalikan pelangi pangkatnya. Nah kalau udah sama tinggal dicoret, dapatlah pangkatnya itu 2x min 2 sama dengan min 4x plus 1, sisanya tinggal kalian pindah ruasin x sama x, angka sama angka, dapatlah jawabannya x sama dengan setengah, harus sampai yang paling sederhana gitu ya. Jadi ini 2 bentuk pertanyaan kita bahas. Untuk selanjutnya kita akan bahas bentuk ketiga, keempat, dan kelima. Oke, terima kasih. Semoga dapat dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.